Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la mudhiya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita masuk di pelajaran 8 yaitu materi hidup sederhana. Anak-anak udah siap semua belajar kan? Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Marilah anak-anak kita lanjut belajar. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 1. Arti hidup sederhana. 2. Cara hidup sederhana. Yang ketiga, apa sih keuntungan dan manfaat kalau kita hidup sederhana. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini bahwa sikap sederhana adalah sebagai cerminan dari iman. 2. Menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4. Mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran lebih jauh, perhatikan gambar yang ibu tayangkan. Kalian tahu siapa? Dia adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Lihat, beliau adalah orang nomor 1 di Indonesia, tapi masih menunjukkan kesederhanaannya, yaitu dengan membeli makanan, jajan di pinggir jalan, membeli kepada orang yang berjualan keliling. Kenapa kita harus hidup sederhana, anak-anakku? Hidup sederhana itu diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Di ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah juga memerintahkan kita untuk hidup sederhana, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dari tadi kita belajar materi sederhana. Sesungguhnya apa sih hidup sederhana itu, anak-anak? Kita lihat ya, bahwa menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Bahwa anak-anak kita belajar dengan hidup sederhana itu, sesungguhnya kita membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau kita sudah punya barang tersebut, kita nggak usah beli lagi. Atau kita mengharapkan barang itu karena kita udah punya, kita manfaatkan yang ada. Jadi kita tidak menuruti keinginan kita. Kita sudah punya 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4, atau selanjutnya. Tapi bersyukur, merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Sebagai muhasabah, contoh dalam kita hidup sederhana adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah serta boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak miskin anak-anakku. Dia pemimpin dunia yang berpengaruh sampai saat ini. Surganya dijamin oleh Allah. Pengampunannya sudah diampuni oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad memohon ampun, sudah diberikan ampunan oleh Allah. Tapi tidak menjadikan beliau menjadi orang yang sombong. Justru beliau sangat tawadhu, sangat warok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terlihat dari gaya hidup beliau sangat sederhana dalam kehidupannya, walaupun beliau adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia ini. Selanjutnya, apa sih keuntungan dan manfaat kalau kita berperilaku sederhana, anak-anakku? Bahwa keuntungan kalau kita punya perilaku sederhana adalah satu, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah. Dan orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ketika orang tersebut dapat pahala, insya Allah akan masuk surga. Kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidupnya untuk boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang karena dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak ngesok, tapi dia berperilaku sangat biasa, padahal dia juga mungkin orang yang berada. 4. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah karena dia merasa cukup dengan apa yang dia punya. Tidak iri dengan punya orang lain, tidak mengharapkan apa yang dipunyai oleh orang lain. Selanjutnya, yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Dia tidak akan mencuri, dia tidak akan korupsi, ya, dia tidak akan mengambil hak orang lain dengan cara yang sangat zalim. Karena dia sudah cukup dengan apa yang dia punya. Apakah dia dalam keadaan orang yang punya ataupun dalam keadaan orang yang tidak punya. Tapi dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, untuk perilaku sederhana anak-anak ini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah. Anak-anak kalau ke sekolah jajan, bawalah uang secukupnya. Atau kalau perlu tidak usah jajan, dalam artian anak-anak cukup bawa bekal dari rumah, bekal nasinya bawa dari rumah, bekal minumnya dari rumah. Jadi tidak perlu jajan. Kalaupun dikasih uang jajan sama orang tua, kalian belajarlah nabung. Di sekolah ada tabungan kan? Belajarlah nabung. Karena orang kaya itu adalah dari orang yang mau belajar menabung sejak dini. Ya, kalaupun kalian dikasih uang jajan agak lebih, kalian bisa berbagi sama teman-temannya yang tidak punya. Kalian belajar untuk memberi, belajar sedekah, biar kalian nanti menjadi orang yang kaya kelak. Terus juga kalian kalau di rumah tidak perlu membeli sesuatu yang memang belum saatnya kalian beli. Sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Itulah anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang hidup sederhana. Maka kita belajar mulai hari ini anak-anakku semua untuk belajar hidup sederhana di rumah ataupun di sekolah. Di akhir materi ini, marilah kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin wa qur rabbi zidni ilma. Nah, tugas kalian anak-anak di rumah adalah kalian cobalah belajar untuk berperilaku sederhana di rumah dan lihatlah orang-orang yang hidupnya sederhana di lingkungan kalian. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.